semua tetap semangat dan penuh sukacita. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini. Kita nyanyikan Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Semelipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau belajar sama-sama firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita belajar sama-sama firman Tuhan dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub dan memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, anak-anak, pagi hari ini Miss Evi mau bercerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Kalau orang bicara tentang orang lumpuh, seperti pujian yang tadi, orang lumpuh itu bisa berjalan atau melompat. Otomatis yang namanya orang lumpuh itu berarti nggak bisa ngapa-ngapain ya anak-anak. Tapi hari ini Miss Evi mau kita belajar sama-sama tentang iman dari teman-temannya orang lumpuh. Kalau tadi kita sudah baca di situ bagaimana teman-temannya berusaha untuk menolong orang lumpuh tersebut agar dia dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu mereka melihat ada begitu banyak orang, mereka punya ide, yaitu mereka naik ke atas atap lalu membuka atap itu dan menurunkan orang lumpuh itu di depan Tuhan Yesus.
Dan karena Tuhan Yesus melihat itu, maka Tuhan Yesus akhirnya menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Di sini kita mau belajar dua hal yang mau kita pelajari dari teman-teman si lumpuh. Yang pertama, teman-teman dari orang lumpuh itu memiliki yang namanya kasih. Nah, kenapa Miss Evi bilang memiliki kasih? Karena mengasihi selalu disertai dengan tindakan. Teman-teman dari orang lumpuh itu, Miss Evi yakin pasti mereka mengasihi si orang lumpuh. Jadi mereka berusaha untuk membawa dia bertemu dengan Yesus supaya mendapat kesembuhan. Nah, dalam hidupmu pun jadilah teman-teman yang mengasihi sesama. Miss Evi yakin di sekitar kamu banyak sekali orang yang belum mengenal Yesus. Kamu punya tugas yaitu membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Seperti teman-teman orang lumpuh itu yang berpikir bagaimana caranya supaya temannya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan dapatkan kesembuhan. Jadi, jadilah teman-teman yang baik seperti temannya orang lumpuh. Dengan membawa orang lumpuh tersebut bertemu dengan Yesus, dia mengalami kesembuhan. Dengan kamu membawa teman-temanmu yang belum percaya kepada Yesus untuk berjumpa dengan Yesus, Miss Evi yakin akan ada banyak teman-temanmu yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan. Yang kedua, yang mau kita belajar dari teman-teman si lumpuh adalah teman-temannya memiliki iman. Seperti halnya kasih tanpa tindakan itu adalah kasih yang bohong, sama halnya dengan iman. Iman tanpa tindakan pun Alkitab katakan adalah mati atau sia-sia. Yang namanya iman harus disertai dengan tindakan. Dan teman-teman dari si lumpuh ini bertindak. Ketika mereka nggak temukan cara untuk membawa si lumpuh berjumpa dengan Yesus lewat pintu, mereka naik lewat atap. Atapnya dibuka dan si lumpuh itu diturunkan dari atas. Itu membuktikan sebuah iman yang besar. Dan karena kasih dan iman itu, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh. Miss Evi yakin sekali bahwa di kisah itu Tuhan pun melihat iman dari teman-temannya. Karena itu timbullah belas kasihan di hati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh. Dan Miss Evi juga mau kamu sebagai anak-anak SD Kristen Elim, kamu yang sudah mengenal Yesus, kamu yang sudah mengalami kasih Yesus, kamu bagikan juga kepada teman-temanmu biar mereka mengenal Yesus dan mereka mengalami kasihnya Tuhan Yesus. Demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari teman-teman si lumpuh dalam kisah ini bagaimana mereka menunjukkan kasih mereka dan iman mereka yang membuat akhirnya si lumpuh mengalami kesembuhan, dapat kembali berjalan. Kami pun mau belajar mengasihi dan membawa teman-teman kami untuk mengenal Yesus. Karena itu Tuhan menolong setiap anak-anak SD Kristen Elim biar mereka juga menjadi lebih peduli lagi kepada orang-orang di sekitar mereka dan mereka memiliki iman yang kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, aktivitas hari ini pun kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.